Wa qaulu sallallahu al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Jangan pewaris. Pewaris itu pemberi warisan. Ahli waris yang mendapatkan warisan. Kalau kita menerjemahnya al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, maka ulama lebih tinggi dari nabi. Dia yang ngasih warisan sama nabi, nabi yang dapat warisan dari ulama. Pewaris itu pemberi waris. Kalau al-ulama warasatul anbiya, ulama itu yang ngasih warisan sama nabi. Salah dia. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris yang mendapat warisan dari nabi. Begitu, jangan pewaris. Innamal muradu bil ilmi fi hadhil mawatin kulliha al ilmun nafi'. Sesungguhnya adapun yang dimaksud dengan kata-kata ilmu pada ini tempat-tempat baik dalam Quran maupun hadis, kuliah seluruhnya al ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, al qahiru lil hawa, yang mematahkan bagi hawa nafsu, al qami'u lin nafsi, yang menghancurkan bagi hawa nafsu, wa dzalika muta'ayyinun bid darurah, dan itu tertentu dengan mudah. Li'anna kalam Allah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam ajallu min an yuhmal ala ghairi hadza, karena bahwa firman Allah dan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lebih agung ketimbang bahwa dimaknai oleh kalam Allah, kalam Rasul atas selain ini makna. Pokoknya setiap ada anjuran menuntut ilmu, keagungan ilmu, semua larinya ilmu yang bermanfaat. Tandanya Nabi berdoa dalam hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Begitu. Dan juga ada hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamu ila yusab bihi gharadan min dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Ada juga hadis, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw liyumari bihi subha ayasrifa bi wujuhan nasilah fa huwa finnar. Dan masih banyak hadis-hadis yang bahwa maknanya semuanya lari ke ilmu yang manfaat, tidak bisa diartikan sembarang ilmu. Wal ilmu nafi'u huwa alladhi yusta'anu bil ta'an. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang dimintai tolong dengan ilmu itu atas ketaatan kepada Allah. Wa yulzimul khasyata min ta'ala, dan melazimkan oleh ilmu itu akan rasa takut. Jadi konsekuensinya ada rasa takut kepada Allah. Wal wuqufa, dan terhenti ala hududillah, atas batas-batas agama Allah. Wa huwa ilmul ma'rifati billahi ta'ala, dan itu adalah ilmu mengenal dengan Allah Ta'ala. Walakin man istarsala bi itlaqit tauhid wa lam yatayaqqad bi dhahiri syariah faqad kudifa bi fi bahri zindiqah. Walakin sya'na an yakuna bil haqiqati muayyidan wa bi syari'ati muqayyidan. Akan tetapi man istarsala, barang siapa melepaskan diri, bi itlaqit tauhidi, dengan kemutlakan tauhid, yakni ngomongin sufi mulu sufi tapi enggak belajar cebok, disebutnya ngaji hadis mulu enggak ngaji hadas, bakal kajiannya bid'ah 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 bid'ah. Kalau ngajinya mendahulukan ngaji hadis sebelum ngaji hadas, pasti ajaran yang disampaikan ini bid'ah 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 bid'ah. Begitu juga orang yang mendahulukan tasawuf tapi walam yataqayyad bidawahiri syariah, dan tidak mengikatkan dirinya dengan dohir syariat, tasawuf doang gak belajar fikih, faqad kudifa bihi fi bahri zandaqah, ya, maka sungguh dilemparkan dengan dia pada lautan kafir zindik. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa orang belajar fikih doang enggak belajar tasawuf, pasti mulutnya judes. Begitu. Siapa orang belajar tasawuf tapi tidak belajar fikih, bakal keluar dari Islam tanpa disadari. Walakin nasya'na an yakuna bil haqiqati muayyidan, tetapi keadaan yang tinggi yaitu bahwa ada oleh dia dengan hakikat, yaitu menguatkan, wa bi syariati muqayyidan, dengan syariat yaitu mengikat. Kita tetap dalam bingkai syariat tapi dalamnya tidak lepas dari hakikat. Hakikat dan syariat berbarengan.
Itu kudu begitu kita. Tidak boleh syariat doang, tidak belajar tasawuf, tidak boleh tasawuf doang, tidak belajar syariat. Jadi jangan sampai isi enggak ada kulitnya, jangan sampai kulit enggak ada isinya, bungkus enggak ada isinya. Tapi bungkusnya syariat, dalamnya adalah hakikat. Itu kudu begitu. Enggak boleh kita ngomongin tasawuf tapi keluar dari jalur syariat. Ada orang tinggi ngomongin makom syuhud, ngomongin makom musyahadah, mukhatabah, mukhadasah, mulatofah dan seterusnya, tapi sholat kagak apa kagak. Ini enggak perlu dipercaya. Bila Nabi yang paling tingginya derajat itu ibadahnya sampai kayak begitu, siapa wali begitu, maka itu namanya disebut kafir. Kafir zindik, kafir zindik namanya, kayak begitu. Dia keluar dari apa yang dibimbing oleh agama. Maqamul hidayah wa kadzalikal muhaqqiqu. Demikian itulah orang yang ahli tahqiq, ahli hakikat. Fala yakunu muntaliqan ma'al haqiqati wala waqifan ma'a zahir isnadi syariah wa kana baina dzalika qiwama. Maka tidak ada oleh muhaqqiq ahli hakikat yaitu pergi bersama hakikat dan tidak boleh dia terhenti bersama zahir sandaran syariat. Orang yang ahli tahqiq, ahli hakikat, enggak boleh lari hakikat doang, lepas syariatnya, enggak boleh berhenti di makom syariat tanpa terus jalan kepada makom hakikat. Tapi yang benar, wa kana baina dzalika qiwama, adalah dia di antara itu, yaitu tengah-tengah. Fal wuquf ma'a dhahiril isnad syirkun. Maka adapun terhenti serta zahir sandaran syariat itu bisa menyebabkan kesyirikan, bisa riya dan seterusnya. Wal intilaqu ma'al haqiqati min ghairi taqayyudin bi syari'ati ta'tilun. Dan adapun pergi bersama mereka dari ketiadaan mengikatkan diri dengan syariat, ta'tilun itu menghampakan adanya syariat Allah, itu bakal jadi hancur, enggak ada tauhid nanti. Wa maqamul hidayah fima baina dzalik, adapun maqam hidayah itu barang yang antara yang demikian itu. Ala kulli hal, kita hidup baina syariah wal haqiqah, di tengah-tengah ada tarekat. Maka disebut kata Syekh Al-Malibari, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma'usilah. Tarekat menuju Allah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Hakikat doang enggak ada syariat salah, syariat doang enggak ada hakikat, enggak bakal sampai. Untuk menuju keduanya ada tarekat namanya. Fakulu ilmin tasbiqu ilaika fihi al-khawatiru wa tatba'u as-suwaru wa tamilu ilaihi nafsu wa taltaddu biha tabi'atu farmi bihi wa ikana haqqan. Adapun tiap-tiap ilmu tasbiqu yang terdahulu kepada engkau pada ilmu itu oleh lintasan hati, dan mengikuti akan lintasan hati oleh potret-potret alam ini, dan cenderung kepadanya an-nafsu oleh nafsu, watartaddu dan merasa lezat dengan ilmu itu oleh tabiat, farmi bihi buang olehmu dengan ilmu itu, wa ikana haqqan meskipun ada oleh ilmu itu benar adanya. Wa khudh bi ilmillah, dan ambil olehmu dengan ilmu Allah alladzi anzalahu ala rasulih, yang menurunkan oleh Allah akan ilmu itu atas rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Waqtadi bihi, ikuti olehmu dengan Rasulullah, kepada Rasulullah, wa bil khulafai, dan kepada para khalifah min ba'di, dari sesudahnya Rasulullah wafat, wa bis sahabati, dan para sahabat, wa tabi'in, para tabi'in min ba'dihim, dari sesudah sahabat, wa bil hudati, dan dengan orang-orang yang memberikan petunjuk ilallahi, kepada menuju kepada Allah, yakni al-a'imah, imam-imam, al-mubari'ina minal hawa, yang membebaskan diri dari hawa nafsu, wa mutaba'atihim, dan mengikuti mereka. Taslam minas subuki, niscaya engkau selamat minas subuki, dari keraguan-raguan, wa dzununi, dan sangka-sangkaan, wal auhami, dan duga-dugaan, wal wasawisi, dan was-was-was-was, wa ta'awi al-kadhibati, dan dakwaan-dakwaan yang palsu, yang bohong, al-mudillati, yang menyesatkan, anil huda, jauh dari petunjuk, wa haqaiqihi, dan hakikat-hakikat ilmu.
wa hasbuka min ilmin nafi alimu bil wahdaniyah, cukup bagimu daripada manfaat itu ilmu dengan kemahaesaan Allah, yakni ilmu tauhid, itu ilmu manfaat. Wa minal amali, dan daripada amalan mahabbatullah wa mahabbatu rasulih, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, wa mahabbatus sahabati, dan mencintai para sahabat. Belajarlah fikih, mengikuti daripada ulama-ulama, mengikuti ini, kita nggak usah munculin ijtihad baru. Wa'tiqadul haqqi lil jamaah, dan meyakini akan kebenaran bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu manfaat itu adalah ilmu fiqih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Inilah tiga ilmu yang wajib dipelajari, yang mana Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam itu fikih, mal iman itu tauhid, mal ihsan itu tasawuf. Yang Nabi kata, dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang Jibril mengajarkan kepada anda tentang dinul Islam. Maka dinul Islam rukunnya iman, Islam, ihsan. Iman itu tauhid, Islam fiqih, ihsan tasawuf. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula, hadis thalathu fardu ainin fa'arifat wa'mal biha tahsul najatun wa tila. Itu mesti begitu. Da'il khalqa wal zambabal khaliq. Dah segini dulu, tinggalkan pintu makhluk, tekunilah pintu Allah. Wa in aradta an yakunaka nasibun. Bagaimana cara kita supaya kita bisa dekat dengan waliullah, supaya kita bisa akrab dengan Allah, intim dengan Allah? Ntar bakal diajarin cara-caranya oleh Imam Ibnu Athaillah. Tapi segini aja dulu gitu, biar nggak terlalu malam.